saya sebagai host yang memperkenalkan diri. Nama saya Dias Abdul Sabil dan sebelah saya. Perkenalkan, nama saya Erina Musa. Saya sebagai narasumber pertama. Perkenalkan, saya Dini Trismaya. Saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Dwi Rashid Aisyah sebagai narasumber. Perkenalkan, saya Febriana sebagai narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mengadakan mini podcast yang akan membahas komunikasi efektif. Terima kasih sudah menghadiri mini podcast saya pada hari ini. Kalian pernah gak sih merasa salah paham dengan rekan kerja karena pesan yang disampaikan kurang jelas? Nah, disinilah pentingnya komunikasi efektif. Komunikasi efektif bukan hanya soal berbicara dengan baik, tapi juga tentang bagaimana kita bisa menyampaikan pesan dengan jelas, mendengarkan dengan empati, dan memahami sudut pandang orang lain. Baiklah, hari ini saya akan bertanya kepada narasumber yang telah datang, apa yang dimaksud dengan komunikasi efektif dalam dunia profesional? Silakan. Komunikasi efektif dalam dunia profesional adalah proses pencapaian pesan antara dua pihak atau lebih dengan cara yang jelas, tepat, dan mudah dipahami, sehingga tujuan komunikasi dapat tercapai tanpa menimbulkan kesalahpahaman. Oke, baiklah, lanjut di pertanyaan selanjutnya. Mengapa komunikasi efektif penting di tempat kerja? Silakan. Komunikasi efektif dalam dunia profesional adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan secara jelas, tepat, dan saling dipahami antara individu atau kelompok di lingkungan kerja. Tujuannya agar informasi yang disampaikan dapat dimengerti dengan baik sehingga tidak menimbulkan salah tafsir dan dapat menghasilkan tindakan atau keputusan yang sesuai. Oke, baik. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana perbedaan antara komunikasi efektif dan komunikasi afektif? Silakan. Meskipun terdengar mirip, istilah komunikasi efektif dan komunikasi afektif merujuk pada dua konsep yang berbeda dalam dunia komunikasi. Perbedaan mendasar terletak pada fokus utama dari proses komunikasi itu sendiri. Komunikasi efektif berfokus pada kejelasan dan pemahaman pesan, sedangkan komunikasi afektif berfokus pada dampak emosional dan perasaan yang ditimbulkan oleh pesan tersebut. Pertanyaan selanjutnya, apa saja hambatan yang sering muncul dalam komunikasi di lingkungan kerja? Hambatan komunikasi di lingkungan kerja bisa muncul dari berbagai faktor, baik dari individu, lingkungan, maupun sistem organisasi. Berikut beberapa hambatan yang sering muncul, yaitu 1. Hambatan personal, bersumber dari individu yang terlibat dalam komunikasi. Contohnya, kurangnya keterampilan berkomunikasi seperti tidak mampu menyampaikan ide dengan jelas. Yang kedua, yaitu hambatan bahasa, penggunaan istilah teknis atau bahasa asing yang tidak dipahami oleh semua orang. Ketiga, hambatan organisasi terjadi karena struktur atau sistem kerja di tempat kerja. Contohnya yaitu saluran komunikasi yang panjang, pesan berurutan melewati banyak orang seperti bisik-bisik atau berantai. Keempat, hambatan teknologi, yaitu gangguan jaringan internet atau perangkat komunikasi. Kelima, hambatan lingkungan, seperti suara bising, pecahnya bulu atau ruangan yang tidak nyaman. Keenam, yaitu hambatan psikologis, yaitu kurangnya kepercayaan antar pegawai. Pertanyaan terakhir, bagaimana cara memastikan pesan yang kita sampaikan benar-benar dipahami oleh rekan kerja? Baik, ada yang ingin membantu saya menjawab? Baiklah, saya ingin menjawab. Menurut saya, dengan cara menanyakan kembali apakah mereka sudah mengerti,
atau meminta mereka menjelaskan ulang apa yang kita sampaikan. Baik, ada lagi? Kalau menurut saya pribadi, untuk memastikan pesan dipahami rekan kerja, sampaikan dengan bahasa yang jelas, dengarkan tanggapan mereka, dan minta umpan balik. Oke. Kalian yang berdua ada yang ingin ditambahkan lagi? Cukup. Oke, mungkin itu saja mini podcast saya pada hari ini. Terima kasih telah menghadiri ini podcast saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.